Kalau kita berbicara cinta, artinya kita boleh berbeda dengan siapapun. Perbedaan itu tidak akan pernah menjadi permusuhan, tidak akan pernah menghasilkan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perwira bangsa. Jumpa lagi dengan saya bin Sohib. Tidak seperti biasanya, tema perbincangan kita di channel ini adalah tema-tema yang menyerempet soal sosial, politik. Kali ini kita akan berbincang dengan tema yang lain, yaitu tema seni budaya bersama seorang pelaku seni, seorang penyanyi, pelantun salawat yang bisa dibilang legend di Indonesia ini, yaitu Haddad Alwi. Assalamualaikum Bang Haddad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda setelah Alhamdulillah. 10 tahun lebih. Saya rasa kita tidak pernah berjumpa. Iya. Alhamdulillah. 10 tahun saya tidak sering mendengar nama Anda lagi. Setelah pada era 90-an Anda muncul sebagai seorang yang bisa dibilang membawa salawat, senian dalam bidang salawat yang tadinya hanya dikonsumsi oleh kalangan katakanlah pedesaan atau pesantren, tapi kemudian Anda bawa itu ke lingkungan urban dan lingkungan menengah dan lebih banyak masyarakat yang mendengar. Tapi kemudian setelah itu Anda cukup lama menghilang dan akhir-akhir ini Anda kembali muncul di tengah-tengah publik. Bagaimana itu ceritanya, Bung Haddad? Iya. Sebetulnya tidak menghilang. Sejak awal bersolawat di sekitar tahun 1997 saya memulai mengeluarkan album solawat. Selanjutnya terus kita berkarya, cuma mungkin ada era di mana setelah maraknya bajakan lebih dari 10 tahun yang lalu, para produser itu mulai enggan mengeluarkan album-album. Makin kemari, akhirnya ada perubahan juga. Sekarang kan, kalau dulu kan kita memasyarakatkan sholawat lewat kaset, lantas ada CD, VCD, DVD. Nah, bergeser sampai di sini, sekarang ini kan melalui media sosial yang ada. Saya tetap berkarya, namun bukan berbentuk album, lagu per lagu. Nah, akhir-akhir ini kami memanfaatkan media sosial dan alhamdulillah sambutan masyarakat juga bagus dan banyak yang sangat mengharukan komen-komennya, baik di Instagram, di TikTok, di channel YouTube. Sebagian amat sangat besar, kalau saya tidak mengatakan semuanya, di atas 90% mereka mengatakan merindukan saat-saat itu. Saat album Cinta Rasul 1, 2, saat lagu-lagu Ya Thayyibah, Umi dan sebagainya, sangat mengharukan. Saya bukan selama ini saya tidak menyadari, tetapi saya makin menyadari bahwa alangkah bersyukurnya saya mampu membuat, Allah kasih jalan, mampu membuat banyak orang yang mereka semua merasa bersyukur di saat kecil mereka dibersamai dengan lagu-lagu dari Cinta Rasul.
banyak yang mengatakan rindu dengan saat-saat itu, saat-saat di mana berangkat ke langgar, ke musola, ke masjid, melantunkan lagu-lagu itu. Rindu di mana lagu-lagu sholawat itu selalu terngiang di sekitar mereka pada saat bermain, pada saat mau belajar mengaji dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tadi seperti yang saya bilang ya, artinya pada saat itu tiba-tiba sholawat menjadi satu dikonsumsi oleh sedemikian beragam kalangan yang tadinya hanya kalangan terbatas ya. Itu sebenarnya momentum apa itu yang membuat itu terjadi? Iya. Bung Adet? Kalau ditanya soal momentum, jujur saja saya tidak mampu menjawab. Saya sering sekali saya mengatakan bahwa populernya atau bisa diterimanya album-album Cinta Rasul yang dibawakan oleh Haddad Alwi dan Sulis, kalau saya merenung hanya dan hanya memang itu kemauan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jujur saja saya hanya berpikir saya ingin bersolawat dan saya ingin utamanya pada saat itu anak-anak Indonesia itu terbiasa melantunkan solawat. Saya sendiri tidak pernah membayangkan atau memperkirakan bahwa ini pasti akan sukses seperti yang terjadi pada saat Cinta Rasul 1 dan 2 dan selanjutnya. Saya sendiri dan kawan-kawan tidak pernah membayangkan itu. Tapi alhamdulillah yang terjadi sholawat itu sendiri semakin bisa diterima. Mereka merasakan sebuah lagu indah, mendidik, lagu positif yang sangat menghibur. Itu yang terjadi. Tapi bisa dibilang juga nggak, artinya itu bersamaan dengan fenomena maraknya semangat keberagamaan di masyarakat waktu itu. Artinya ada fenomena itu, fenomena orang ingin kembali ke beragama secara baik dan artinya semarak keagamaan di mana-mana. Kemudian Anda berada pada momen yang memang di saat yang tepat begitu. Menurut saya pribadi justru bukan itu. Tetapi yang kita bisa lihat ternyata masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sebenarnya lekat sekali dengan sholawat. Hanya saja yang seperti yang di awal disampaikan tadi bahwa sholawat yang selama itu hanya digandrungi oleh kalau dulu tuh bahasanya kaum sarungan, gitu kan ya. Tetapi Cinta Rasul muncul dengan isinya sama persis sholawat yang dibawakan seperti biasa, namun dikemas dengan musik yang berbeda. Bahkan sebetulnya Cinta Rasul itu kan musiknya di Cinta Rasul 1, 2 itu kan masih sederhana, belum seperti yang sekarang ini. Akhir-akhir ini kan musiknya juga mengikuti zamannya, begitu kan. Tetapi bisa diterima karena berbeda sama sekali dengan sholawat-sholawat yang sebelumnya pernah didengar. Saya rasa mungkin itu kalau kita mencoba untuk memahami kira-kira apa ya begitu. Terus juga Anda pakai orkestra juga kan sempat waktu itu. Iya. Setelah Cinta Rasul 3 saya ingat itu, saya tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Alangkah indahnya kalau sholawat ini diiringi dengan musik orkestra. Dan memang belum pernah kan pada saat itu. Mungkin sampai sekarang saya belum pernah mendengar ya sampai sekarang. Ini mungkin yang pertama kali sholawat diiringi dengan orkestra. Dan saya bawakan memang lagu-lagu yang memang hit di Cinta Rasul 1 dan 2. Alhamdulillah sukses, kita rekaman di Australia. Di Melbourne Philharmonic. Iya, Melbourne sama Sydney Philharmonic. Iya. Dan penjualan album saat itu termasuk rekor ya? Iya,
memang saya sempat diwawancara beberapa kali karena wartawan melihat bahwa ini sebuah fenomena yang unik. Album sholawat yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya kok justru penjualannya bahkan lebih besar dari album-album yang lain termasuk album-album pop dan sebagainya. Berbeda dari musik-musik lain ya, artinya sholawat sangat dekat dengan wilayah dakwah gitu. Pengalaman apa yang menurut Bung Adat paling menarik ketika aktivitas bersolawat ini, berkesenian ini tuh yang terkait dengan persoalan keagamaan. Ya. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman apa yang pernah saya temui, sholawat ini sebetulnya kalau berbicara dihubungkan dengan dakwah, sholawat ini kan sebetulnya hanya dan hanya ekspresi cinta. Ekspresi cinta kepada seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ekspresi cinta kepada seorang manusia yang Allah mengatakan bahwa kalau kamu mau aku cintai, maka ikuti dia. Nah, hidupnya Rasulullah, langkahnya Rasulullah, nafasnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah itu kan seluruhnya adalah cinta. Nah, cinta itu yang mampu mempersatukan siapapun dan apapun yang berbeda. Cinta itulah yang tanpa dia semuanya akan menjadi salah. Cinta itulah yang kalau tanpa dia semuanya akan menjadi rusak. Nah, ketika kita mengekspresikan cinta lewat sholawat, saya pernah ditanya oleh seorang wartawan, Mas Haddad, Mas Haddad kok bisa kelihatan khusyuk ketika melantunkan itu gimana? Saya katakan begini, sebetulnya saya sendiri tidak menyadari khusyuk atau tidak khusyuk, tapi yang pasti ketika membawakan sholawat yang saya katakan tadi membawakan cinta, beda cinta kepada sesama manusia dalam artian kepada lawan jenis, sama cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bedanya begini, ketika kita mengekspresikan cinta kepada lawan jenis, kita masih mampu berpura-pura. Tetapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, mana mungkin kita berpura-pura? Tidak mungkin. Ketika kita berpura-pura, suara kita, lantunan kita tidak akan pernah sampai kepada hati pendengar itu. Sholawat ini memang benar didengarkan melalui telinga, tetapi sebenarnya yang mendengarkan itu hati. Saya ingin menyampaikan begini, bahwa suara yang lebih bagus dari Haddad Alwi itu terlalu banyak, terlalu banyak. Saya sendiri nggak tahu kenapa cinta Rasul, Haddad Alwi dan Sulis ini bisa mengena di hati masyarakat. Dan alhamdulillah, hanya dan hanya bisa mensyukuri itu. Nah, proses membawakan lagu itu, ketika saya ditanya tadi pengalaman apa, terlalu banyak pengalamannya. Tetapi saya akan sebutkan beberapa hal. Yang pertama, ketika ada dulu kan orang kalau mau memberikan cerita atau komen kan lewat surat. Kalau sekarang kan lewat Instagram dan sebagainya, nggak ada lewat surat. Itu surat itu menumpuk dan ceritanya banyak sekali yang sangat mengharukan. Salah satu contoh, anak muda, dia tulis beberapa kali surat itu. Dia bercerita, dia bilang, Mas Haddad, saya ini pemuda yang tidak pernah meneteskan air mata. Saya ini pemuda yang tidak pernah takut kepada siapapun, walaupun termasuk ibu saya. Saya tidak pernah mendengar nasihat ibu saya. Saya orangnya hatinya keras. Ibu saya sudah memahami itu sampai-sampai sudah tidak banyak memberikan nasihat kepada saya. Sekali waktu saya mendengar salah satu lagu Mas Haddad.
tiba-tiba ibu saya mengetuk kamar saya. Ketika dibuka oleh ibu saya kaget melihat anak yang begitu keras hatinya ternyata bisa menangis terseduh-seduh sambil mendengarkan lagu lantunan sholawat. Dan ketika ibu saya membuka pintu, saya yang tidak pernah lembut kepada ibu saya berlari dan saya memeluk kaki ibu saya sambil saya menangis dan saya meminta maaf kepada ibu saya. Itu satu. Itu sangat membesarkan hati kami. Ekspresi seperti itu. Yang kedua, ketika pentas, ketika keliling bersolawat, kita biasa bahwa kalau grup-grup band itu kan para penggemarnya kan juga mengekspresikan cinta kepada para penyanyinya begitu. Tapi kalau ini lebihnya itu seolah-olah bukan hanya rindu kepada seorang manusia yang dia kagum, diidolakan, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu seolah-olah mohon maaf, seolah-olah ingin mengambil berkah dan sebagainya. Cerita selanjutnya sedikit lucu, ada dua hal. Yang pertama, saya ingat itu di Kalimantan Selatan, saya sudah diamankan oleh beberapa polisi karena yang mau merebut tangan saya, mau memeluk saya itu sangat banyak. Tetapi ada seorang lelaki, bahkan bapak-bapak, dia sudah tidak menghiraukan itu, dia loncat, bukan lagi lari. Dia loncat sampai polisi itu hampir jatuh. Dan ketika saya diselamatkan, saya terluka. Kaki kering saya ini, tulang kering saya ini, kena besi untuk pertahanan stage pembatas itu, sampai berdarah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada lagi yang saya sampai pulang pakai kaos dalam, karena dia maksa sampai menangis, dia minta baju yang saya pakai. Saya merespon mereka dengan sangat gembira, karena saya tahu ini terjadi karena cinta. Terakhir soal pengalaman, saya teringat, kalau tidak salah tahun 2001, memperingati tahun baru Hijriah, malam tahun baru Hijriah, ada namanya Mas Ais, dia datang ke kantor, dia menawarkan, Mas Haddad, saya ingin membuat sebuah acara memperingati pergantian tahun Hijriah ini dengan sesuatu yang berbeda. Apa itu, saya tanya, Mas Haddad berkenan nggak kalau seandainya bergabung bersama slang? Anda bisa bayangkan sholawat bertemu dengan slang. Saya bilang, enggak masalah. Pada saat itu langsung saya jawab, enggak ada masalah. Semua hamba Allah punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta melalui sholawat, termasuk slang, saya bilang. Nah, dipertemukanlah saya dengan slang. Masya Allah, personil-personilnya sopan, bagus. Kita latihan beberapa kali. Pada saat itu slang 5 tahun tidak boleh pentas karena pernah terjadi kerusuhan. Saat itulah awal pertama dibolehkan slang pentas lagi dan di Gelora Bung Karno. Nah, pada saat itu yang datang bisa dibayangkanlah jumlahnya. Ada beberapa grup band dulu yang mengawali, ada grup-grup yang sampai dilempari aqua karena mereka menunggu slang untuk tampil. Slang memang terakhir, baru setelah slang membawakan beberapa lagu baru nanti Haddad Alwi dan Sulis dipanggil oleh slang. Nah, yang unik pada saat itu slang sedemikian rupa menghibur audiens dan slang membuka bajunya, membawakan lagu tanpa pakaian. Tapi begitu selesai ketika memanggil, dia tidak menyebut nama saya dulu, tapi dia masuk ke dalam, dia pakai pakaian, bahkan lengan panjang, baru dia panggil Haddad Alwi dan Sulis. Nah, bersolawatlah mereka bersama-sama. Saya ingat sekali saya katakan kepada audiens pada saat itu, Anda semua yang memakai topi terbalik, Anda semua yang ada mungkin telinganya satu pakai anting-anting, saya bilang, kalian punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Untuk itu saya bilang, saya dan slang tidak akan bersolawat sendirian. Saya akan bersolawat bersama-sama bersama Anda semua.
dan gemuruhnya pada saat itu membawakan Ya Thayyibah luar biasa. Dan mereka hafal Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rasulullah salamun alaik. Ini yang saya katakan tadi bahwa masyarakat Indonesia lekat dengan sholawat. Dan di akhir acara itu kita membawakan Al-Itiraf yang begitu lembut, yang begitu lembut. Kita tahu selain membawakan musik dengan sangat energi kan, begitu lembut, kita bawakan dengan duduk bersila bersama-sama, hening itu puluhan ribu anak-anak muda sedemikian rupa tenang. Dan diakhiri dengan sujud bersama. Indah sekali ya. Luar biasa. Seperti balance gitu ya, imbang ya. Bener. Antara Alhamdulillah. itu. Ya, jadi kalau saya dengar tadi keterangan Bung Haddad ya, itu selawat itu lagu-lagu selawat secara lirik maupun musikal, bahkan gestur pembawaan semua itu, kalau saya tangkap itu semua esensinya itu cinta. Ya, cinta. Nah, belakangan kan juga kita lihat ada fenomena orang cenderung untuk memeriahkan keberagaman ya. Semangat ke agama gitu. Misalnya fenomena hijrah. Bahkan tapi saya lihat ada juga sebagian dari mereka yang tidak menyukai selawat-selawat dari Haddad Alwi karena dianggap misalnya tidak sesuai dengan syariah atau apa gitu. Pernah nggak mendengar yang seperti itu? Iya. Oh, kalau itu dari awal bahwa mereka bukan hanya tidak menyukai sholawat dari Haddad Alwi, tapi mereka sudah mengatakan bahwa sholawat itu adalah bid'ah dan sebagainya. Sholawat yang dilantunkan maksudnya ya. Nah, bahkan sholawat yang diiringi dengan musik, kan begitu. Sementara saya berpikir bukan hanya boleh diiringi musik, tetapi jangan batasi musik. Yang paling penting musik tadi adalah pengantar untuk orang bisa lebih tersentuh mendengarkan isi sholawat. Saya sampai memberikan contoh seperti ini. Kalau di sini kita suka dengan irama yang lembut, dengan flute, dengan gitar, mungkin ada satu daerah yang dia bisa tersentuh hatinya kalau iringan musiknya dengan drum. Ya kita akan bersolawat dengan drum di situ. Makanya saya tidak ingin membatasi. Kalau solawat itu, makanya ada di album tahun 2011 saya bawakan, bahkan di tengah-tengahnya ada rapnya. Tapi isi dari rapnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalimat-kalimat yang mengatakan itu bukan cuma sekarang. Dari awal mulainya keluar album itu sudah ada kalimat-kalimat seperti itu. Tapi it's okay, nggak masalah. Yang paling penting kalau punya pendapat seperti itu silahkan, tapi jangan ngotot untuk kita berhenti bersolawat kan begitu. Iya. Ini ya, jadi cukup kontradiktif juga ya. Di satu sisi, saya lihat Anda ya, Bung Haddad ini di tengah-tengah situasi polarisasi politik saat ini ya, ketegangan antar agama, sara. Anda saya lihat itu wajah non polarisasi. Anda sepertinya memang tidak ingin terjebak di salah satu kutub permusuhan. Anda selalu mengetengahkan perdamaian, cinta. Dan itu Anda menginisiasinya dengan gerakan Indonesia Serasi ya. Benar. Itu apa yang mendorong Anda untuk itu? Ya, begini Bung Ben. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Buat saya, rahmatan lil alamin itu cinta. Nah, kalau kita berbicara cinta, artinya kita boleh berbeda dengan siapapun. Perbedaan itu tidak akan pernah menjadi permusuhan, tidak akan pernah menghasilkan kebencian, kan begitu. Nah, ketika kita mengajak lebih banyak orang untuk bisa penuh cinta di dalam hati dan jiwanya, kita juga mesti punya cara
beragam, cara bermacam-macam, bukan hanya dengan sholawat. Kalau kita bisa melakukan dengan cara lain, kenapa tidak? Nah, salah satunya dengan Indonesia Serasi itu. Indonesia Serasi ini mengajak lebih banyak orang. Kalau sholawat tentu hanya untuk muslimin, kan begitu ya. Meskipun secara musik universal ya, artinya liriknya pun tentang cinta ya. Makanya Indonesia Serasi itu karena untuk masyarakat beragam, apapun agamanya, apapun budayanya, dari daerah manapun juga, maka kita bawakan dengan lagu yang bisa diterima oleh semuanya. Tetapi isi dari lagu-lagu itu juga cinta. Alhasil mungkin bahwa jangan berharap apapun kalau tidak ada cinta di dalamnya. Tapi Anda boleh berharap semaksimal Anda ketika Anda melakukan itu dengan cinta, menuju dengan tujuan cinta. Buat saya yakin seperti itu. Iya. Tapi ada juga yang bilang ya, di tengah-tengah polarisasi yang demikian tajam, permusuhan yang demikian tajam, hate speech, racism, segala macam ini, apa yang Anda upayakan itu sepertinya tidak imbang, artinya dalam pengertian seperti orang berteriak di tengah padang pasir yang tidak akan didengar oleh orang gitu. Artinya nggak berefek gitu. Betul. Begini, Ben, itu sering saya ditanya seperti itu. Jawaban saya untuk pertanyaan semuanya sama. Paling tidak, ketika nanti kita menghadap Tuhan, kita bisa sampaikan pada Tuhan, saya sudah melakukan sesuatu Tuhan, saya tidak diam. Kalau mengenai hasil itu bukan urusan kita. Kita punya pengalaman, kita punya sejarah. Berapa kelintir pengikutnya Nabi Nuh ratusan tahun. Apakah Nabi Nuh berhenti berdakwah? Enggak. Bukan berarti saya mengatakan bahwa saya ahli dakwah, enggak, sama sekali enggak. Saya selalu katakan kalau berbicara cinta buat Allah, berbicara cinta buat Rasulullah, berbicara cinta kepada bangsa, saya katakan sama-sama yuk kita merangkak bersama untuk belajar mencinta. Jadi ini anggap sebagai investasi kecil untuk bangsa dan negara ini. Pasti. Oke. Untuk rencana ke depan apa, Bung Haddad, yang dalam waktu dekat ini yang sedang Anda persiapkan? Ya, jujur seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa komen-komen di media sosial itu membuat saya semakin semangat, bukan hanya semakin semangat, tetapi seperti saya punya tantangan baru. Saya harus menjawab harapan-harapan mereka. Bayangkan, Bung Ben, kalau Anda ada seorang ibu yang dulu pada saat awal cinta Rasul, dia berusia 9, 10, 11 tahun, artinya sekarang dia di atas 30 tahun usianya, dan dia sudah mempunyai anak, ada yang 1 anak, ada 2 anak, 3 anak, dan dia mengatakan begini, terima kasih Mas Haddad, saya tumbuh bersama sholawat, dan saya ingin anak-anak saya tumbuh bersama sholawat. Diakhiri dengan kalimat, jangan berhenti berkarya Mas Haddad, ciptakan lagu-lagu sholawat agar anak-anak Indonesia tumbuh seperti anak-anak tahun 90-an. Bayangkan pada tahun 90-an begitu terasa, saya ingat saya diinformasikan oleh produser album pada saat itu, bayangan saya ketika ditanya oleh wartawan apa yang diharapkan, saya bilang saya ingin dalam waktu 1 tahun terjual 1 juta keping. Apa yang terjadi? Dalam waktu 5 bulan terjual 1 juta keping. Bulan ke-6 1,5 juta. Diikuti dengan Cinta Rasul 2. Belum bicara bajakan, karena katanya bajakan itu 8 kali lipatnya yang bukan bajakan. Jawaban saya dari pertanyaan Bung Ben tadi, apa yang ingin saya lakukan? Terlalu banyak yang ingin saya lakukan, tapi salah satunya saya ingin menjawab harapan dari para pencinta sholawat untuk menciptakan lagu-lagu lagi agar anak-anak sekarang yang berusia 9, 10, 11 tahun ini bisa tumbuh punya kenangan sholawat seperti ayah dan ibu mereka, insya Allah. Menarik bagaimana sebuah lagu bisa ikut berpartisipasi membangun
masyarakat yang lebih damai, yang lebih penuh cinta kasih. Iya. Saya pikir kita masyarakat memerlukan pelantun-pelantun salawat seperti Bung Haddad ini yang ikut menebarkan cinta kasih, dan kita bangsa kita butuh itu. Dan saya sendiri juga kangen untuk rindu mendengarkan tembang lantunan dari Bung Haddad. Mungkin bisa di sini sedikit bersolawat Bung Haddad untuk pemirsa Perwira Bangsa. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi, Habibi Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-kiblataini. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih banyak. Sama-sama. Demikian sahabat Perwira Bangsa, suara cinta dari Haddad Alwi dari Perwira Bangsa. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.